Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengidentifikasi negara-negara yang selama ini hanya mengambil untung lewat perdagangan. Menurut Trump, barang yang masuk ke Amerika Serikat justru membunuh industri dalam negeri. Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif yang berisi memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki negara-negara yang bertanggung jawab atas defisit neraca perdagangan AS yang nilainya mencapai hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala menyarankan Amerika Serikat untuk introspeksi, mengingat defisit perdagangan dengan Indonesia diakibatkan oleh barang yang diimpor ke negara itu lebih murah dibandingkan dengan harga barang-barang di Amerika Serikat. Menurut Kala, defisit perdagangan dalam perdagangan dunia adalah hal biasa. Banyak negara yang tidak mampu memproduksi barang tertentu di dalam negerinya mengalami defisit perdagangan, namun hal itu dinilai fair. Dia tidak bisa mengatakan, wah Indonesia curang apa? Kita tidak pernah paksakan membeli barang Indonesia. Cuma karena barang Indonesia baik dan murah, ya dia beli barang Indonesia. Jadi Amerika sendiri introspeksi dirinya, kenapa barang-barangnya mahal. Nah, gitu aja sebenarnya. Ya, karena ini Amerika sendiri yang menyodorkan perdagangan bebas selama ini. Nah, sebagai unsur negara yang kapitalis memang harus perdagangan bebas. Sekarang baru misalkan namanya fair trade, karena itu kan dijamin oleh WTO dan sebagainya gitu kan. Ya, jadi tergantung kalau ada dikatakan curang yang mana ya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KAIN, Arief Budimanta mengatakan Indonesia memiliki kemitraan yang komprehensif termasuk dalam bidang ekonomi dengan Amerika. Mengenai produk tekstil, Amerika justru mendapat manfaat dengan berproduksi di Indonesia. Pandangan itu tidak tepat ya, karena kalau kita lihat yang pertama kita memiliki kemitraan yang komprehensif antara Indonesia dan Amerika ya. Beberapa negara yang disebut dalam daftar tersebut diantaranya Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Prancis, Swiss, Taiwan, Indonesia, dan Kanada. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Selain mengoptimalkan sektor ekspor dan investasi untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% di tahun 2018, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh Menteri Kabinet Kerja untuk melakukan penghematan sebesar-besarnya. Presiden Jokowi mengatakan berbagai pengeluaran rutin yang tidak bermanfaat akan dialihkan untuk belanja modal agar dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% di tahun 2018, Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga mengencangkan ikat pinggang dalam periode 2017-2018. Mumpung masih memasuki awal tahun, kementerian dan lembaga diminta mengecek kembali anggaran masing-masing. Anggaran di luar belanja modal yang dinilai berlebihan diminta untuk dipangkas. Presiden meminta para menteri untuk tidak terbuai dengan rutinitas yang sudah ada saat ini. Presiden tidak ingin melihat para menteri dan bawahannya menyusun dan menjalankan APBN secara curang sehingga menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Ia memerintahkan pembantunya untuk benar-benar mengecek dan memastikan APBN bebas korupsi. Dan yang terakhir, jangan ditawar-tawar lagi. Pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi dan lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertindak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita. Untuk desain belanja di 2018, Presiden menyebutkan harus selaras dengan pembangunan infrastruktur nasional, baik yang sudah berjalan maupun yang ingin direalisasikan. Sebab selain pertumbuhan ekonomi, harus dibarengi juga dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan melalui pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui, tahun lalu pemerintah melakukan 2 kali pemangkasan anggaran belanja. Pertama, pemangkasan anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar 50,8 triliun rupiah dalam APBN 2016.
kedua 133,8 triliun rupiah dalam APBNP 2016. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2016 tercatat 5,02% secara year on year, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,19% year on year. Bahkan pemangkasan anggaran tersebut juga menekan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2016 menjadi sebesar 4,94%. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,6%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan sektor ekspor dan investasi. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna mengenai pagu anggaran indikatif tahun 2018 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran menteri dan pejabat Kabinet Kerja untuk bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% di 2018. Untuk mencapai target akan menggenjot ekspor dan investasi. Pasalnya kedua sektor ini adalah kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden mengajak kementerian terkait mendorong investor baik dalam dan juga luar negeri untuk investasi pada sektor strategis seperti perdagangan dan infrastruktur. Presiden juga meminta agar tidak ada lagi peraturan yang menghambat investasi baik peraturan di tingkat pusat dan daerah. Sebetulnya yang paling penting untuk pertumbuhan yaitu hanya ada dua sekarang ini. Yang pertama naikkan ekspor, yang kedua naikkan investasi. Naikkan ekspor ini bukan barang yang mudah, karena pasarnya juga lesu. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan, ada pasar-pasar non-tradisional yang bertahun-tahun nggak pernah kita lihat, itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu, terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80. Yang kedua yang berkaitan dengan investasi, kuncinya hanya dua ini, nggak ada yang lain. Karena APBN nggak mungkin meloncat, nggak mungkin, udah. Kuncinya hanya dua ini. Yang kedua investasi. Sekali lagi saya ingin sampaikan, peluang investasi di negara kita ini gede sekali dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan para ulama di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden mengapresiasi peran ulama dalam menjaga dan mengawal umat Islam dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan. Sebagai daerah menggelar silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di ruang utama Istana Merdeka dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesnek Pratikno. Presiden menyatakan pemerintah ingin menitipkan pesan kesejukan dan kedamaian kepada para ulama. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kementerian dan juga lembaga negara untuk menghapus semua belanja anggaran dan regulasi yang tidak perlu. Pemerintah juga menegaskan akan menggenjot peningkatan ekspor dan investasi agar target pertumbuhan ekonomi 5,6% di tahun 2018 dapat tercapai. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pagu indikatif rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%. Karenanya, Presiden meminta kementerian dan lembaga menghemat anggaran dan mengurangi belanja yang tidak perlu agar tidak memberatkan anggaran tahun 2018. Pemborosan anggaran yang dimaksud diantaranya adalah biaya perjalanan dinas, belanja pegawai yang berlebihan, dan pembelian yang tidak perlu. Kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga. Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi, itu tolong lagi cek kembali
Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat, dan itu bisa dilarikan kepada belanja modal. Tahun 2018 akan menjadi ajang pembuktian program Nawacita Jokowi JK dan perwujudan target pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6%, Presiden juga menekankan peningkatan ekspor dan investasi sebagai cara yang paling realistis. Termasuk diantaranya dengan mencari pasar ekspor baru dan menghapus regulasi yang memberatkan para investor. Dari Jakarta, Eko Frima Andani, Syahdam Arahman, Metro TV. Sidang ke-17 kasus penodaan agama mengagendakan pemeriksaan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Menurut tim pembela hukum, pemutaran video dari JPU justru akan meringankan Ahok karena terlihat jelas tidak ada niat Ahok untuk menistakan agama. Tim pengacara mengaku sudah mengadakan simulasi dengan Ahok sebagai persiapan sebelum sidang ke-17 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa harus dapat menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum untuk menunjukkan kebenaran material bahwa tidak ada kesengajaan dan niat untuk melakukan penodaan agama. Sebagai pendukung akan ada pemutaran video, ada 3 video yang diputar dari pihak terdakwa, yaitu video dengan durasi penuh Basuki saat berbicara di Kepulauan Seribu, potongan video Basuki di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Buniani, dan video pernyataan almarhum Gus Dur saat Ahok maju di Pilkada Bangka Belitung 2007. Kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna, menilai pemutaran video dari JPU justru akan meringankan Ahok karena dalam video tergambar jelas tidak ada niat Ahok untuk menistakan agama. Kuasa hukum mengklaim alat bukti video tersebut akan semakin memperkuat sejumlah keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan. Ya, untuk memberikan satu gambaran terhadap cara pandang apakah betul telah makna dari surat Al-Maidah itu seperti dimaknai dalam tuduhan jaksa itu gitu loh. Apakah dibolehkan memilih pemimpin yang tidak seiman gitu loh. Kalau itu memberikan satu gambaran saja saya kira. Sidang ke-17 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, agenda sidang yang mendengarkan keterangan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti hingga kini masih berlangsung. Informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama rekan kami Eva Wondo langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Eva, seperti apa jalannya persidangan hingga saat ini? Sakia, hingga petang hari ini, sidang ke-17 kasus hukum Basuki Cahayapurnama masih berlangsung di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sejak pagi hingga petang hari ini, sidang digelar masih pemeriksaan alat bukti, baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Beberapa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, diantaranya yaitu video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September tahun lalu, baik yang berdurasi utuh atau penuh maupun cuplikan video Ahok. Kemudian ada pula video wawancara Ahok dengan wartawan di Balai Kota DKI Jakarta pasca kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu. Kemudian ada pula video konferensi pers Ahok di DPP Partai Nasdem. Kemudian ada pula buku elektronik Ahok yang berjudul Merubah Indonesia. Sementara itu, alat bukti yang dihadirkan oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama diantaranya adalah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang berdurasi penuh. Kemudian ada pula pidato Gus Dur pada saat kampanye Ahok dalam Pilgub Bangka Belitung di tahun 2007 lalu. Kemudian video ceramah Rizik Syihab yang menyudutkan Basuki Cahayapurnama. Kemudian ada pula video dari ahli pidana dan juga tokoh agama terkait dengan pidato Basuki Cahayapurnama. Kemudian ada pula beberapa alat bukti lain yang rencananya akan dihadirkan lagi oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Hingga petang hari ini sudah 29 alat bukti yang dihadirkan oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Dari total rencananya adalah 109 alat bukti yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum Ahok, baik itu berbentuk rekaman maupun print out berupa data maupun pemberitaan terkait dengan kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Rencananya setelah pemeriksaan alat bukti ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa atau mendengarkan keterangan terdakwa Basuki Cahayapurnama hari ini dalam sidang ke-17 kasus hukum Ahok. Zakia.
Eva, kemudian agenda sidang agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok memasuki sidang yang ke-17. Ya, kali ini tidak ada lagi pemeriksaan saksi maupun ahli karena agenda sidang telah memasuki pemeriksaan terdakwa dan juga alat bukti. Ya, sidang ke-17 hanya menghadirkan terdakwa Ahok dan juga sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik Bareskrim Polri. Kuasa hukum Ahok menyebut sidang hari ini memutar 3 video dalam sidang, yakni video utuh Basuki saat berbicara di Kepulauan Seribu, lalu potongan video Basuki di Kepulauan Seribu yang diunggah oleh Buniani, dan juga video pernyataan almarhum Gus Dur. Rekaman video almarhum Presiden Indonesia keempat ini berisi tentang pembelaan Gus Dur kepada terdakwa Basuki terkait serangan isu SARA yang menimpa Ahok saat mengikuti pemilihan kepala daerah Bangka Belitung tahun 2007 lalu. Selain itu, kuasa hukum juga menyerahkan beberapa dokumen surat untuk diperiksa majelis hakim. Dan agenda sidang hari ini dimulai dengan mendengarkan pemutaran video barang bukti, lalu mendengarkan keterangan terdakwa terkait barang bukti, dan terakhir keputusan mengenai jadwal sidang lanjutan. Rencananya pada sidang Selasa pekan depan, jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa. Rekan kami Marvin Sulistyo sudah siap dengan informasi lengkap terkait sidang ke-17 Basuki Cahayapurnama. Silakan. Ya, baik Widya dan juga Iqbal, kita langsung bergabung bersama rekan kita, ada Bram Herlambang langsung dari tempat lokasi sidang. Bram, selamat siang, bisa Anda jelaskan hingga saat ini poin apa yang didalami penuntut umum selama pemeriksaan terdakwa? Ya, Marvin, pada sesi pertama sidang ke-17 dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini hanya terkait dengan adanya pemutaran video, sejumlah video yang ini terkait dengan pernyataan Basuki Cahayapurnama terkait adanya surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada September 2016 lalu. Dan adanya pemutaran video ini berasal dari pihak jaksa penuntut umum, dan video-video yang diputar ini adalah terkait dengan adanya pernyataan surat Al-Maidah ayat 51 yang dilontarkan oleh Basuki Cahayapurnama pada Kepulauan Seribu di September 2016 lalu, dan juga adanya tanya jawab antara wartawan dengan Basuki Cahayapurnama untuk pertama kalinya yang menanyakan terkait dengan adanya dugaan penodaan agama. Dan keseluruhan dari video-video yang diputar pada sesi pertama tadi ini diakui sebagai ataupun berasal dari adanya pelapor ataupun saksi yang telah menjalani masa penyidikan dan juga penyidikan pada saat dilakukan oleh polisi beberapa saat yang lalu dan dihadirkan pada sidang ke-17 kali ini, dan nantinya akan dikonfirmasi kepada pihak Basuki Cahayapurnama dan dicocokkan dengan keterangan yang nantinya akan digali oleh jaksa penuntut umum ataupun majelis hakim kepada terdakwa. Dan dijadwalkan nanti juga dari pihak kuasa hukum akan memberikan sejumlah alat bukti seperti sejumlah video, dan juga nantinya ada video Gus Dur terkait dengan pernyataan almarhum Gus Dur terkait makna dari surat Al-Maidah ayat 51 ini. Marvin. Ya, Bram, dari 3 alat bukti yang dihadirkan kuasa hukum, bagaimana tanggapan dari penuntut umum? Ya, hingga saat ini memang belum dilakukan penunjukan alat bukti yang dibawa oleh kuasa hukum karena hingga saat ini sidang masih